Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nur Amimah, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini, saya akan menjelaskan hasil dari praktik pengalaman lapangan saya yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan di Badan Kesuadayaan Masyarakat Mekar Abadi yang berlokasi di Desa Japan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Berikut videonya. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gelombang 2 tahun 2020 berbeda dengan PPL sebelumnya. Pelaksanaan PPL kali ini dilakukan secara VDR atau virtual dari rumah, sesuai dengan anjuran Kampus Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dan protokol kesehatan karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pihak kampus hanya mengizinkan mahasiswa untuk datang ke lembaga sebanyak 3-4 kali selama pelaksanaan PPL. Pelaksanaan PPL dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Kali ini saya bersama teman kelompok saya melaksanakan kegiatan PPL di BLKM Mekar Abadi yang berlokasi di Desa Japan, Suko, Mojokerto. Jarak BLKM Mekar Abadi dari rumah saya sekitar 4 km. Oleh karena itu, hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk menuju lembaga. BKM Mekar Abadi sendiri belum memiliki kantor kegiatan secara tetap. Oleh sebab itu, kegiatan lembaganya biasanya dilakukan di pendopo kantor desa Japan. Kemiskinan masih menjadi persoalan besar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara memiliki andil besar dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Untuk mengatasi segala masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, pemerintah menciptakan percepatan penanggulangan kemiskinan. Program tersebut diberi nama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan atau P2KP yang didirikan pada tahun 1999, yang kemudian berubah nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM di tahun 2007 yang berguna untuk mengoptimalkan dan mengukuhkan eksistensi dan sasaran program. Untuk menangani program P2KP di tingkat kelurahan, pemerintah membentuk Badan Kesuadayaan Masyarakat atau BKM. BKM merupakan suatu kelembagaan yang dirancang sebagai penggerak masyarakat untuk mandiri mengatasi kemiskinannya melalui program yang telah diberikan. Adanya BKM di Desa Japan, Suko, Mojokerto dapat dijadikan sebagai langkah awal membuka lapangan pekerjaan di sekitar desa yang akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan keluarga. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian kredit usaha kecil. Pemberian kredit tersebut sifatnya yaitu pinjaman bergulir dengan cara masyarakat diberikan pinjaman untuk dikelola KSM atau kelompok swadaya masyarakat yang sudah dibentuk. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis tertarik untuk menyusun laporan penelitian dengan judul Implementasi Pinjaman Bergulir sebagai Penyaluran Pinjaman Usaha Kecil di BLKM Mekar Abadi Desa Japan, Suko, Mojokerto. BLKM Mekar Abadi merupakan lembaga keswadayaan masyarakat yang juga bergerak di bidang ekonomi produktif melalui kredit lunak yang diberikan kepada masyarakat. Namun, seperti halnya lembaga keswadayaan lainnya, BLKM Mekar Abadi juga tak luput dari permasalahan yang ada dalam operasionalnya, baik internal maupun eksternal. Menurut pengamatan yang sudah dilakukan, ada beberapa kendala yang ditemukan, misalnya dalam hal setoran pembayaran pinjaman.
Kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembayaran setoran mengakibatkan macetnya dana yang akan digunakan untuk pencairan dana berikutnya. Selain itu, kurang kuatnya jaminan yang digunakan menyulitkan pihak lembaga untuk mencairkan dana tambahan yang berada di bank. Permasalahan lain yang dihadapi oleh pihak lembaga adalah kurangnya insentif kepada para pengurus lembaga, sehingga mengakibatkan kurangnya motivasi para pengurus dalam menjalankan operasional lembaga. BLKM Mekar Abadi merupakan organisasi yang didirikan masyarakat secara musyawarah mufakat yang bergerak di bidang fisik atau lingkungan, sosial dan ekonomi produktif, seperti yang bertujuan sebagai badan pimpinan kolektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. BLKM Mekar Abadi telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dengan nomor 14-W-12-2003 oleh Notaris Kahar Agus SH pada tanggal 4 Desember 2003. BLKM Mekar Abadi berlokasi di Kelurahan Japan, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang merupakan lokasi padat penduduk. Untuk kantor kegiatannya sendiri, BLKM Abadi bertempat di Balai Desa Japan, Kecamatan Sukoh, Mojokerto, karena belum adanya kantor tetap yang dimiliki oleh BKM Mekar Abadi. Sumber dana pinjaman bergulir yang ada di BKM Mekar Abadi pertama kali diberikan oleh Bank Dunia pada tahun 2003 untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan senilai 63 juta rupiah sampai pada tahun 2016 di bawah program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. BKM Mekar Abadi telah mampu mengelola dana pinjaman tersebut secara mandiri. Dana bergulir tersebut disalurkan kepada masyarakat desa Japan yang membutuhkan guna meningkatkan perekonomian rakyat. Dengan total aset yang dimiliki sampai pada bulan Januari 2020 yakni sebesar Rp569.698.089. Pada awal pinjaman, jumlah yang diterima oleh peminjam sebesar Rp500.000 dan apabila peminjam tersebut lancar dalam angsurannya, maka peminjam dapat mengajukan pinjaman kembali sampai Rp2 juta yang mayoritas peminjaman adalah masyarakat yang memiliki usaha di luar pemanfaatan sumber daya alam yang ada, seperti pengrajin sepatu rumahan dan para pedagang atau usaha kecil lainnya. Adapun warga yang ingin mengajukan pinjaman bergulir harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini. Yang pertama, harus menjadi anggota KSM terlebih dahulu. Pada umumnya, jumlah minimum KSM beranggotakan 5 orang. Kemudian, peminjam harus menyerahkan jaminan berupa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan materai. Kemudian, peminjam menyetujui untuk memberikan bunga sebesar 1% dalam setiap angsurannya. Untuk mengajukan pinjaman bergulir, KSM harus melewati beberapa tahapan. Proses pemberian pinjaman bergulir di BLKM Mekar Abadi sama dengan BLKM lainnya, sesuai dengan buku pedoman teknis kegiatan pengajuan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Berikut mekanisme pengajuan pinjaman bergulir yang ada di BLKM Mekar Abadi. Tahap pertama yaitu tahap pengajuan pinjaman. Dalam tahap ini, kegiatan dilakukan oleh KSM didampingi oleh petugas UPK, relawan, atau fasilitator. Kegiatan yang dilakukan adalah: yang pertama, mengisi belangko pengajuan pinjaman anggota KSM. Yang kedua, Ketua KSM memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian belangko pengajuan pinjaman anggota KSM.
Yang ketiga, membuat belangko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman, dilampiri dengan berita acara pembentukan KSM, aturan main KSM, fotokopi KTP masing-masing anggota KSM, belangko pengajuan pinjaman anggota KSM yang sudah diisi, kemudian memberikan surat kuasa. Yang ketiga yaitu pengurus KSM menyerahkan belangko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman beserta lampirannya kepada petugas UPK. Tahap yang kedua yaitu tahap pemeriksaan pinjaman. Pada saat melakukan pemeriksaan pinjaman, petugas wajib menjelaskan kembali ketentuan umum skim pinjaman, kewajiban angsuran, dan pelunasan pinjaman. Adapun kegiatan yang ada dalam tahap pemeriksaan pinjaman yaitu petugas UPK menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian belangko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman beserta lampirannya yang diterima dari ketua KSM. Yang kedua, petugas pinjaman UPK selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut. Pemeriksaan lapangan ditujukan untuk mengetahui kelayakan anggota KSM serta untuk memperoleh informasi dasar guna menganalisis kemauan dan kemampuan calon peminjam dan dalam mengembalikan pinjaman. Tahap yang ketiga yaitu tahap putusan pinjaman. Tahap putusan merupakan tahap penentuan persetujuan atau penolakan pengajuan pinjaman. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, manajer UPK meneliti pengajuan pinjaman KSM beserta usulan putusan dari petugas UPK. Yang kedua, apabila berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat masalah, manajer UPK memberikan persetujuan atas usulan petugas UPK dan menandatangani dalam kolom tanda tangan persetujuan. Namun, apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat masalah atau keraguan manajer UPK memeriksa ulang pada hal-hal yang diragukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang, manajer UPK memutuskan persetujuan atau penolakannya. Kemudian yang terakhir yaitu tahap keempat, realisasi atau pencairan pinjaman. Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputuskan UPK, petugas UPK memberitahu KSM tentang keputusan tersebut. Jika ditolak, KSM diberitahu disertai alasan penolakannya. Jika disetujui, KSM diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika KSM telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman yang terdiri dari surat perjanjian pinjaman disertai materai 6.000 sebanyak 1 set. Yang kedua yaitu bukti kas keluar UPK sebagai tanda penerimaan uang sebanyak terangkap 3. Melihat persyaratan yang cukup mudah dipenuhi, pinjaman bergulir di BLKM Mekar Abadi sangat diminati oleh masyarakat. Untuk sasarannya, pinjaman ekonomi bergulir tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong miskin saja. Akan tetapi, juga diperbolehkan untuk masyarakat yang standar ekonominya sudah mencapai menengah ke atas. Penerima pinjaman bergulir yang ada di BKM Mekar Abadi yang masih aktif sampai saat ini berjumlah 30 KSM yang di dalamnya terdapat 600 orang penerima pinjaman. Dari hasil pemaparan video sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi pinjaman bergulir yang ada di BKM Mekar Abadi dirasa sudah cukup baik. Hal ini terbukti dari perkembangan jumlah modal yang semula hanya Rp63 juta, kini menjadi Rp569.689.089 per 1 Januari 2020. Dengan jumlah anggota sebesar 600 orang peminjam dari 30 KSM yang tersebar.
Tujuan yang dicapai oleh koordinator untuk mengelola pinjaman ekonomi bergulir dari pemerintah memang sudah tercapai. Terbukti dengan peningkatan jumlah peminjam dari tahun ke tahun. Akan tetapi, untuk sasaran pinjaman ekonomi bergulir yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat miskin masih kurang terlampaui. Diharapkan para pengurus BKM Mekar Abadi lebih mengutamakan masyarakat yang lebih membutuhkan terlebih dahulu daripada masyarakat yang cukup mampu. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penyaluran dana bergulir itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.